Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dede Amelia, dosen tadris biologi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kerinci. Saya selaku peserta PKDP UIN STS Jambi tahun 2026. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang struktur dan fungsi sel. Sebelum memaparkan materi, saya akan membacakan capaian pembelajaran mata kuliah atau CMPK. Yang pertama, mampu menjelaskan dan mempelajari biologi sel. 2. Mampu mengemukakan dan menjelaskan tentang struktur sel prokaryotik dan sel eukaryotik. 3. Mampu menjelaskan dan mengklasifikasikan komposisi kimia yang ada di dalam sel. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini agar mahasiswa mampu mengidentifikasi struktur sel, menjelaskan fungsi setiap organel sel, serta membedakan sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, sebelum kita membahas struktur dan fungsi selnya, kita harus mengetahui apa itu sel, ya. Jadi sel ini merupakan unit struktural terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Nah, jadi setiap makhluk hidup itu dia tersusun atas sel-sel. Ada makhluk hidup yang memiliki satu sel saja, maka dia kita sebut dengan makhluk hidup uniseluler. Dan ada makhluk hidup yang memiliki banyak sel, maka kita sebut dengan makhluk hidup multiseluler. Nah, sebelum kita membahas tentang struktur, yang perlu kita ketahui terlebih dahulu adalah teori tentang selnya. Nah, jadi teori sel ini dibawa oleh para ahli biologi pada masa lalu atau masa lampau. Nah, yang pertama kali menemukan sel yakni adalah Robert Hooke. Nah, di mana dia mengamati irisan gabus. Yang irisan gabus itu berasal dari batang pohon yang sudah mati, yang pada masa lampau itu digunakan sebagai penutup botol. Nah, dia mengamati di bawah mikroskop sederhana dan dia menemukan ada ruangan-ruangan kecil yang dibatasi oleh dinding. Nah, kenapa ada dindingnya? Karena ini merupakan sel tumbuhan. Nah, setelah Robert Hooke ini barulah bermunculan para ahli yang lain seperti Rudolf Virchow, kemudian ada Max Schultz, Johannes Purkinje, kemudian ada Theodor Sakwan, Matthias Kayden, ada Philippe Dujardin, Robert Brown, dan jadi semua para ahli-ahli inilah yang membawa teori tentang sel. Sekarang kita masuk ke strukturnya. Nah, ini ada dua sel, ya, ada sel hewan dan ada sel tumbuhan. Nah, yang di sini yang paling membedakan antara sel tumbuhan dan sel hewan, yang pertama kali adalah bentuknya. Nah, kalau sel tumbuhan itu bentuknya kotak-kotak, ya, kotak dia. Sedangkan sel hewan dia bulat. Nah, jadi kenapa dia kotak-kotak seperti ini bentuknya kaku padat? Karena dia memiliki dinding sel, ya. Sel tumbuhan dia memiliki dinding sel. Nah, dinding sel ini itu materi dasarnya ada banyak sekali. Ada selulosa, ada hemiselulosa, ada pektin, ada lignin, dan lain-lain. Sehingga bentuknya dinding sel ini kaku, keras, padat karena materi dasar tersebut. Nah, jadi perbedaan yang paling mencolok sekali yang kedua adalah vakuolanya. Iya, vakuola pada tumbuhan itu besar sekali, ya. Sedangkan sekalipun ada pada sel hewan itu ukurannya kecil. Nah, jadi kalau pada sel hewan ini dia punya dua vakuola. Yang pertama ada vakuola makanan yang fungsinya untuk mencerna makanan, kemudian ada vakuola kontraktil, ya, fungsinya untuk melakukan ekskresi atau proses pengeluaran. Nah, yang ketiga itu ada kloroplasma. Nah, ya, ada kloroplasma itu cuman ada pada tumbuhan, ya. Karena dia fungsinya adalah untuk melakukan fotosintesis. Nah, jadi untuk selengkapnya perbedaannya bisa kita lihat di tabel, ya.
Kalau untuk ukuran, kalau sel hewan dia ukurannya lebih kecil ya, karena tumbuhan ukurannya lebih besar, kenapa? Dia punya vakuola yang besar tadi. Nah, kemudian ada lisosom, di sel hewan ada, sedangkan sel tumbuhan tidak punya. Yang ketiga ada plastida. Nah, hewan dia tidak punya plastida, cuman ada di tumbuhan, itu pun berupa kloroplas. Nanti kalau plastida ini dia terbagi atas 3. Yang pertama ada kloroplas, ada kromoplas, kemudian ada leukoplas. Nah, untuk dinding sel itu di sel hewan dia tidak punya. Nah, sedangkan sel tumbuhan dia ada ya. Kemudian ada sentrosom atau sentriol. Ini fungsinya adalah mengatur pembelahan sel dan cuma ada pada sel hewan, sedangkan pada sel tumbuhan dia tidak punya. Untuk bentuk ya, karena sel hewan dia hanya memiliki membran saja, maka bentuknya tetap ya, tidak tetap dia. Sedangkan kalau pada sel tumbuhan, karena dia memiliki dinding sel, maka bentuknya tetap. Untuk vakuola tadi sekalipun ada pada hewan itu ukurannya kecil, tapi kalau pada tumbuhan dia ukurannya besar ya, fungsinya untuk menjaga tekanan turgor di sini. Nah, sekarang kita lihat perbedaan antara sel prokariotik dan sel eukariotik ya. Kalau pro ini artinya belum, sedangkan karyoteka itu artinya adalah membran pembungkus. Jadi sel prokaryotik ini dia belum memiliki membran pembungkus inti. Nah, yang termasuk ke dalam prokaryotik itu ada 2. Yang pertama ada bakteri, kemudian ada cyanobacter. Nah, kedua organisme ini itu termasuk ke dalam kingdom Monera ya. Selain dari kingdom Monera itu sudah eukaryotik semuanya. Nah, kalau pro belum memiliki pembungkus inti, berarti kalau eu dia sudah memiliki membran pembungkus inti. Nah, ini membrannya, ini intinya. Jadi, kalau yang eukaryotik ini ya, dia sudah memiliki membran inti sehingga inti yang ada di dalamnya, inti selnya ini dia akan terpisah dari sitoplasma atau organel-organel sel yang ada di sini di luar. Nah, kemudian kalau yang pro karena dia belum memiliki membran pembungkus inti, sehingga inti yang ada di dalamnya ini dia akan bercampur dengan sitoplasma dan organel-organel sel yang lainnya. Nah, untuk selengkapnya kita juga bisa lihat tabel. Kalau yang pro ukurannya lebih kecil ya, karena tadi kan pro semua organismenya Monera itu bersel satu. Nah, makanya ukurannya lebih kecil dan belum kompleks juga organelnya yang dia punya. Nah, maka ukurannya akan lebih kecil. Kemudian kalau sel eu ya, karena dia lumayan lengkap atau kompleks ya, ukurannya organelnya, maka ukurannya akan lebih besar. Kemudian untuk inti selnya ya, untuk inti selnya kalau di pro karena dia belum memiliki pembungkus inti, maka untuk inti selnya kita bisa sebut dengan nukleoid ya. Kemudian kalau yang untuk sel eukaryotik ya, karena dia sudah memiliki pembungkus inti, maka bisa kita sebut dengan nukleus. Kemudian ada mitokondria. Nah, mitokondria kan untuk menghasilkan energi ya. Nah, lalu siapa yang menghasilkan energi kalau tidak ada di sini? Kalau mitokondrianya nggak ada di pro. Jadi untuk menghasilkan energi di sel prokaryotik ini itu ada yang namanya organelnya mesosom. Nah ya, digantikan oleh organel yang namanya mesosom. Kalau yang di eu itu ada ya, hewan maupun di sel tumbuhan. Kemudian ada kloroplas dan cuma ada di tumbuhan saja. Nah, bagaimana yang untuk autotrof di sini nih? Jadi kalau yang untuk autotrof itu dia punya klorofil ya, tapi dia tidak punya kloroplas. Nah, kemudian ada RE atau retikulum endoplasma. Kalau di sel prokaryotik tidak ada.
Kemudian ada ribosom. Ribosom ini kan fungsinya untuk menghasilkan protein, dia punya. Pro ada dan E juga ada. Kemudian ada vakuola, dia nggak punya. Badan Golgi juga. Kemudian lisosom dia nggak ada. Ya, kalau untuk DNA itu bentuknya sirkular, kemudian bulat berbentuk cincin ya. Jadi DNA pada bakteri itu bisa disebut dengan plasmid. Tapi kalau pada L itu bentuknya spiral yang sering kita sebut dengan double helix ya untuk DNA-nya. Kemudian kita lihat struktur sel eukariotik ya. Kalau sel eukariotik dia punya inti sel, kemudian dia punya sitoplasma dan membran sel. Nah, inti selnya ini ya itu isinya adalah DNA, kemudian ada RNA, itu fungsinya untuk mengatur semua kegiatan sel ya, dan juga dia membawa materi genetik. Kemudian ada sitoplasma. Nah, sitoplasma tadi kan isinya adalah cairan, kemudian ada organel-organel selnya. Nah, jadi cairannya ini berupa apa sih? Jadi cairan sitoplasma itu dia 85% itu terdiri dari air. Nah, kemudian selebihnya itu 15%-nya terbagi atas protein, karbohidrat, ada asam nukleat, ada lemak, dan lain-lain. Dan juga ada organel-organel selnya. Sekarang kita akan fokus bahas organel-organel sel eukariotik. Ini kita bisa lihat ya. Nah, fungsi organel sel. Nah, pertama itu ada nukleus ya. Tadi fungsinya adalah mengatur seluruh aktivitas sel ya. Kemudian ada ribosom. Ribosom fungsinya untuk mensintesis protein. Nah, ini kita bisa lihat gambar di sebelah ya. Ini adalah nukleus. Nah, nukleus biasanya ditempeli atau melekat saluran yang berkelok-kelok seperti ini. Nah, saluran berkelok-kelok ini kita sebut dengan retikulum endoplasma. Jadi, retikulum endoplasma atau RE itu ada dua. Ada retikulum endoplasma kasar, ya, fungsinya sebagai transportasi protein. Kemudian ada retikulum endoplasma halus, fungsinya ada untuk mensintesis lemak. Nah, tadi kalau RE kasar itu dia akan bertaburan ribosom. Nah, bintik-bintik merah ini adalah ribosom. Jadi, ciri-cirinya adalah ketika RE-nya bertaburan ribosom, maka itu adalah RE kasar. Dan ketika RE-nya tidak bertaburan ribosom, itu disebut dengan RE halus. Jadi kan tadi ribosom ini nih, yang bintik-bintik merah ini kan untuk menghasilkan protein. Ya, nanti protein yang dihasilkan ribosom ini akan diangkut ya oleh RE kasar. Nah, jadi fungsi RE kasar ini adalah sebagai alat transportasi. Nah, kemana dia angkut? Diangkut ke badan Golgi. Nah, ya. Protein yang diangkut ke badan Golgi ini nanti akan dikemas oleh badan Golgi, apakah dia menjadi enzim kah ataukah menjadi hormon kah ya. Lalu kemudian hasil pengemasan itu akan disekresikan oleh si badan Golgi melalui vesikel ya. Nah, selanjutnya kita ada lisosom lagi ya. Nah, lisosom yang cuman ada pada hewan saja ya. Fungsinya adalah menghancurkan zat-zat yang tidak baik untuk sel atau zat-zat berbahaya yang masuk ke dalam sel. Nah, maka ketika ada zat-zat yang berbahaya masuk ke dalam sel, maka dia akan menghasilkan enzim yang namanya enzim hidrolitik ya. Enzim hidrolitik ini fungsinya untuk menghancurkan zat-zat tersebut ya melalui proses eksositosis dan endositosis. Kemudian ada sentriol. Fungsinya adalah berperan dalam proses pembelahan sel. Dan ada mikrotubulus untuk mengatur pergerakan sel. Artinya adalah sel itu bisa bergerak ya.
Kemudian ada vakuola. Vakuola ini fungsinya untuk menjaga dan mempertahankan tekanan turgor sel. Nah, karena setiap kali air masuk ke dalam sel itu membuat tekanan turgor itu semakin tinggi atau semakin naik. Nah, supaya tekanan turgor itu tidak terlalu tinggi, jadi ada vakuola yang menjaga tekanan turgor tumbuhan tersebut. Nah, kemudian ada sitoplasma. Sitoplasma fungsinya untuk proses fotosintesis, kemudian sintesis lipid dan sel. Tadi kan ada pastida. Nah, pastida tadi terbagi atas 3, ada kloroplas, ada kromoplas, kemudian ada leukoplas. Nah, kalau kromoplas ini dia mengandung zat hijau daun atau klorofil. Nah, ya. Kemudian kalau kromoplas itu dia mengandung pigmen lain selain warna hijau. Nah, contohnya ada vicocyanin warna biru, ada vicoerythrin warna merah, ada vicoxanthin dan lain-lain ya. Pokoknya warna yang selain hijau itu dihasilkan oleh kromoplas. Kemudian tadi ada leukoplas. Leukoplas itu dia tidak mengandung pigmen tapi dia menghasilkan amiloplas, kemudian proteoplas dan lipidoplas. Nah, dia menghasilkan amilum, kemudian menyimpannya, menghasilkan protein, menyimpannya, menghasilkan lipid dan menyimpannya. Itu fungsinya. Nah, jadi plastida itu tadi ya cuman ada di sel tumbuhan saja. Nah, sekarang kita akan bahas tentang membran selnya tadi. Nah, ya. Nah, membran sel ini ya adanya paling luar. Jadi yang paling luar itu ya, karena sesuatu yang paling luar itu fungsinya adalah untuk melindungi ya. Jadi membran sel ini fungsinya melindungi bagian dalam sel. Nah, salah satu fungsi dari membran sel ini yang pertama adalah sebagai proteksi, kemudian sebagai transportasi, yang ketiga sebagai reseptor. Nah, sekarang kita akan bahas di organel membran sel ini siapa yang menjadi proteksi, siapa yang menjadi transportasi, dan siapa yang berperan sebagai reseptor. Nah, kita lihat gambar ya. Nah, ini bisa kita lihat kepala, kaki kepala ya. Itu bisa kita sebut dengan fosfolipid bilayer. Kalau ini fosfo, kenapa fosfo? Karena kepalanya ini tersusun atas fosfat. Nah, lipid bilayer karena kakinya ini yang tengah-tengah ini tersusun atas lemak. Lipid bilayer ya, artinya adalah lipid itu lemak, B2 layer lapis, lemak 2 lapis bagian tengah. Jadi bisa kita sebut susunannya ini adalah fosfolipid bilayer. Nah, jadi fosfat itu biasanya disebut dengan gugus hidrofilik ya. Karena kenapa? Karena dia suka air. Sedangkan kalau yang bagian tengah ini kakinya ini lipid bilayer ini kita sebut dengan gugus hidrofobik karena dia tidak suka air. Lemak itu dia tidak suka air. Nah, kenapa susunannya seperti ini ya? Jadi susunan ini kepala, kaki kepala ini disebut dengan susunan antifatik ya. Jadi bagian luar sel ya dan di dalam sel itu sebagian besar itu tersusun atas air. Jadi harus fosfat yang hidrofilik karena dia suka air. Nah, sedangkan bagian tengah atau kakinya ini tersusun atas lipid ya, yang bersifat takut air. Supaya apa? Supaya air tidak bisa sembarangan keluar masuk sel. Nah, jadi yang bekerja sebagai proteksi di sini di membran sel itu adalah fosfolipid bilayer sebagai pelindung dari sel ya, yang melindungi bagian dalam sel. Nah, kemudian untuk kalau misalnya bagian membrannya tersusun atas lipid bilayer, artinya tidak ada yang bisa keluar masuk ya, bebas keluar masuk sel. Nah, jadi siapa yang berperan untuk melakukan pertukaran atau keluar masuknya zat? Yaitu adalah gugus protein. Nah, gugus protein ini ada yang di tepi-tepi ini disebut dengan protein periferal dan yang di tengah-tengah ini bisa disebut dengan protein integral. Nah, jadi kalau protein integral ini dia punya pintu, bisa buka tutup ya. Nah, protein inilah tempat jalan masuk keluar masuknya zat ya.
Nah, jadi yang berperan sebagai alat transportasi pada membran sel itu adalah gugus protein. Kemudian ada yang namanya gugus gliko. Ya, gliko. Ada glikoprotein. Ketika dia melekat pada protein, maka glikonya kita sebut dengan glikoprotein. Kemudian ada glikolipid. Nah, glikolipid ini ketika dia melekat, glikonya melekat pada lipid, maka kita sebut dengan glikolipid. Nah, jadi yang melakukan ya fungsi sebagai reseptor itu ada dua, ada gugus glikoprotein dan ada gugus glikolipid ya. Nah, kemudian jadi ya komponen atau gugus penyusun membran sel itu ada macam-macam, ada fosfolipid bilayer, kemudian ada protein, ada glikoprotein, ada glikolipid, kemudian ada karbohidrat ya. Dan fungsinya itu juga berbeda-beda, jadi sangat kompleks sekali. Ya, sehingga membran itu dia bersifat selektif permeabel. Kenapa disebut dengan selektif permeabel? Artinya dia bisa memilih ya zat mana yang boleh masuk, zat mana yang boleh keluar dari sel. Ya. Nah, jadi untuk strukturnya kita sudah bahas semuanya dari organel, kemudian terakhir adalah membran sel. Sekarang kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Jadi kesimpulannya pada pembelajaran kali ini kita telah memahami bahwa sel itu merupakan unit struktural terkecil dan fungsional terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Setiap bagian sel seperti membran, kemudian sitoplasma, inti sel, dan berbagai organel lainnya itu memiliki struktur dan fungsi yang saling berkaitan untuk menjaga kelangsungan hidup sel. Nah, perbedaan struktur organel ya pada sel tumbuhan dan hewan itu menunjukkan adanya penyesuaian fungsi ya sesuai kebutuhan masing-masing organisme. Nah, dengan kita memahami struktur dan fungsi sel, kita dapat mengetahui bagaimana proses kehidupan berlangsung mulai dari pertumbuhan, kemudian metabolisme, reproduksi, hingga respon terhadap lingkungan. Oleh karena itu, sel menjadi dasar penting dalam mempelajari berbagai konsep biologi yang lebih kompleks. Semoga pembelajaran ini dapat menambah wawasan dan mendorong kita untuk terus mengembangkan rasa ingin tahu terhadap keajaiban kehidupan yang tersusun dari sel. Terima kasih. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.